Maksudnya Bu Ita ngomong kayak gitu apa ya? Saya yakin kok Bu Lili itu bukan orang yang kayak gitu. Bu Lili nggak mungkin ngejelekin saya di belakang. Ya kalau Bu Nuri nggak mau percaya sih nggak masalah. Saya cuma ngasih tahu aja. Hati-hati Bu sama Bu Lili. Dia itu orangnya bermuka dua. Saya nggak percaya. Saya itu jauh lebih tahu soal Bu Lili daripada kamu. Ya terserah sih Bu. Tadi kan saya juga bilang kalau saya cuma ngasih tahu percaya atau enggak itu urusan Bu Nuri. Asal Bu Nuri tahu ya, sikap seseorang itu bisa berubah kapan aja kalau kita udah tidak menguntungkan buat dia. Pagi Bu Lili, rajin banget pagi-pagi udah nyapu halaman. Pagi juga Bu Nuri. Iya nih Bu, rumah saya kotor banget halamannya. Tuh lihat, banyak banget sampahnya. Gara-gara angin jadinya harus selalu dibersihin. Oh iya Bu Nuri mau kemana? Saya mau ke pasar Bu. Bu Lili mau nitip sesuatu nggak? Biar sekalian. Wah boleh tuh, saya minta tolong ya, nitip ayam 1 kilo. Soalnya anak saya pengen banget makan sama ayam goreng. Itu aja Bu, nggak ada yang lain. Udah itu aja Bu. Oh iya Bu, sebentar ya, saya ambilkan dulu uangnya. Nggak usah, pakai uang saya aja dulu, nanti aja bayarnya. Makasih ya Bu Nuri. Iya sama-sama, kalau gitu saya berangkat dulu ya Bu Lili. Mari Bu. Di, apaan sih? Mereka itu seakrab banget, tiap hari selalu ramah satu sama lain. Kayaknya kalau aku adu domba mereka seru nih. Pasti mereka nggak akan seakrab ini lagi. Pagi Bu Lili, saya lihat-lihat Bu Lili ini akrab banget ya sama Bu Nuri. Ya harus akrab dong Bu, kita kan tetangga. Masa harus ribut? Lagi pula saya dan Bu Nuri itu sudah lama bertetangga. Kita juga nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah kita selalu bisa jaga tali silaturahmi dengan baik. Wah seneng ya punya tetangga yang baik, berasa kayak punya keluarga. Iya Bu, saya bersyukur selalu akrab sama Bu Nuri. Tapi Bu Lili emangnya tahu sifat aslinya Bu Nuri kayak gimana? Maksudnya Bu Ita apa ya? Selama ini Bu Nuri sifatnya baik-baik aja sama saya dan tetangga lain. Emangnya Bu Ita tahu apa soal sifat aslinya Bu Nuri? Bu Nuri itu di depan kamu aja yang baik. Kalau di belakang kamu, dia itu suka ngomongin, apalagi soal keluarga kamu. Saya pernah dengar kalau Bu Nuri itu ngejelekin keluarga kamu Bu Lili. Oh masa sih? Bu Nuri itu orangnya nggak kayak gitu kok. Bu Ita jangan fitnah. Ya terserah Bu Lili percaya sama saya atau enggak. Yang jelas itu yang saya tahu soal Bu Nuri. Bu Lili lebih baik jangan terlalu dekat dan percaya sama Bu Nuri. Biasanya nih ya Bu, orang terdekat itu yang paling sering mengkhianati kita. Hati-hati sama orang yang terlalu baik. Biasanya dia itu diam-diam menghanyutkan. Bu Nuri lagi nunggu angkot ya? Iya Mbak Koko, kamu juga? Enggak Bu, saya nunggu ojek. Tadi sih udah janjian nunggu di sini. Tapi nggak tahu kenapa belum datang juga ya? Mungkin sebentar lagi datang. Kenapa nggak naik angkot aja Mbak? Kalau arah pulang sih bisa aja saya naik angkot Bu. Tapi saya mau ke rumah teman, makanya lebih milih naik ojek biar lebih cepat. Oh gitu, iya sih Mbak, lebih cepat naik ojek. Itu ojek saya, udah datang. Saya duluan ya Bu Nuri. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Bu Nuri, habis dari pasar ya? Belanjaannya banyak banget tuh. Iya nih Bu, kebetulan bukan cuma belanjaan saya, tapi juga punya Bu Lili. Tadi dia nitip. Wah, Bu Nuri itu baik banget ya. Salut saya. Tapi apa Bu Lili juga sama baiknya kayak Bu Nuri? Maksudnya apa ya Bu? Kenapa Bu Ita ngomong kayak gitu? Kebaikan bukan untuk dibandingkan Bu. Bu Lili orangnya sangat baik kok. Tapi kalau di depan Bu Nuri aja kan, kalau di belakang Bu Nuri belum tentu Bu Lili sebaik itu. Bisa aja kan kalau dia sering ngomongin kejelekan Bu Nuri. Maksudnya Bu Ita ngomong kayak gitu apa ya? Saya yakin kok Bu Lili itu bukan orang yang kayak gitu. Bu Lili nggak mungkin ngejelekin saya di belakang. Ya kalau Bu Nuri nggak mau percaya sih nggak masalah. Saya cuma ngasih tahu aja. Hati-hati Bu sama Bu Lili. Dia itu orangnya bermuka dua. Saya nggak percaya. Saya itu jauh lebih tahu soal Bu Lili daripada kamu. Ya terserah sih Bu. Tadi kan saya juga bilang kalau saya cuma ngasih tahu percaya atau enggak itu urusan Bu Nuri. Asal Bu Nuri tahu ya, sikap seseorang itu bisa berubah kapan aja kalau kita udah tidak menguntungkan buat dia. Saya duluan ya Bu. Kayaknya Bu Nuri mulai nggak percaya sama Bu Lili. Ya meskipun mulutnya bilang nggak percaya sama aku, tapi dari wajahnya bisa dilihat kalau Bu Nuri itu mulai goyah. Kayaknya sebentar lagi kita bakalan lihat keributan antara Bu Nuri dan Bu Lili. Seru nih kayaknya. Bu Lili, ini Bu ayamnya. Mana Bu ayamnya? Kenapa Bu Lili jutek banget? Biasanya nggak kayak gitu. Mungkin dia lagi ada masalah. Ini Bu pesanan Bu Lili. Ini uangnya Bu, kembaliannya ambil aja. Makasih ya. Ya ampun, Bu Lili kenapa ya? Kok sikapnya kayak gitu? Nggak biasanya dia jutek gitu. Apa mungkin benar apa yang dibilang sama Bu Ita kalau Bu Lili itu menampakkan sikap aslinya? Pak, aku bingung deh sama sikapnya Bu Lili. Kenapa Bu? Bukannya tadi kamu habis nganterin ayam titipan Bu Lili? Kenapa kamu jadi cemberut gitu? Aku nggak
nggak tahu Bu Lili itu kenapa Pak. Tadi pagi dia ramah banget sama aku. Tadi pas aku anterin titipan dia, mukanya jutek banget. Aku nggak tahu aku salah apa. Coba kamu ingat-ingat, mungkin aja kamu salah dalam bicara atau bertindak, terus Bu Lili tersinggung. Setahu aku nggak punya salah apapun Pak. Orang tadi pagi aja hubungan kita baik-baik aja, tapi tadi dia jutek banget sama aku. Baru kali ini dia kayak gitu. Mungkin Bu Lili sedang ada masalah sama suaminya atau sama hal lain, kita kan nggak ada yang tahu. Iya sih Pak, tapi baru kali ini aku dijutekin sama Bu Lili. Aku ngerasa jadi gak enak sama dia. Biasanya juga dia suka cerita sama aku kalau lagi ada masalah. Jangan terlalu dipikirin Bu, kalau kamu emang nggak salah ya udah, berarti masalahnya emang bukan dari kamu. Kasih Bu Lili waktu untuk menyelesaikan masalahnya, nanti pasti dia cerita sama kamu. Mungkin iya, kalaupun Bu Lili lagi ada masalah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin. Ya udah, sekarang kita masuk yuk. Aku lapar nih, kamu kan belum masak. Iya Pak, ayo kita masuk. Oh, serius Bu? Pak Ihsan bilang gitu soal saya. Tega banget ya Pak Ihsan bilang saya pelit. Padahal selama ini saya selalu ngasih dia ngutang di warung saya. Ya namanya juga manusia Bu, gak aneh kalau di depan baik, tapi kalau di belakang ngomongin kejelekan. Awas aja ya Pak Ihsan, saya nggak akan kasih dia ngutang lagi. Biarin aja dia kesusahan. Pak Ihsan itu emang gak pernah bersyukur, makanya dia sering ngejelekin orang-orang di belakang. Tapi Bu Mala jangan kasih tahu ke siapapun soal ini ya. Nanti saya diserang sama orangnya. Iya, tenang aja Bu Ita. Makasih ya Bu Ita sudah ngasih tahu saya. Saya duluan ya Bu Mala. Bu Mala, saya mau. Mau apa? Mau ngutang lagi? Saya nggak akan ngasih kamu ngutang lagi di warung saya. Kamu seharusnya malu, bukannya bayar malah ngutang terus. Sana pergi ke warung lain aja. Kamu kenapa Bu Mala? Saya datang ke sini baik-baik ya, tapi kamu malah tiba-tiba marah. Saya salah apa? Cih, kamu nggak sadar kalau kamu salah apa. Kamu benar-benar nggak tahu malu ya Pak Ihsan. Sekarang saya tahu kelakuan busuk kamu. Kelakuan busuk apa Bu? Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Halo, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya tahu ya kalau kamu itu selalu ngomongin saya di belakang. Kamu selalu bilang kalau saya itu pelit kan. Dasar gak tahu diri. Saya nggak pernah ngomongin kamu di belakang ya Bu. Saya juga nggak pernah bilang kamu itu pelit. Halo, nggak usah so nggak tahu deh Pak. Kelakuan busuk kamu udah ketahuan. Haha, Bu Mala dan Pak Ihsan bertengkar. Seru juga ya lihat Pak Ihsan yang sabar, tapi bisa marah juga. Jarang-jarang lihat Pak Ihsan marah. Nih, saya bayar semua utang saya. Tadinya saya kesini mau bilang baik-baik. Saya juga mau kasih uang lebih karena Bu Mala selalu baik sama saya. Tapi ngelihat kamu yang ngefitnah saya kayak gini, saya jadi malas. Ya udah sih, saya juga nggak butuh. Awas aja ya kalau ngutang lagi. Sabar Bu Lili, namanya juga manusia, pasti banyak berubahnya, bukan hal yang aneh. Tapi saya masih gak nyangka kalau Bu Nuri kayak gitu. Saya percaya banget sama dia Bu, saya selalu cerita apapun sama dia, tapi dia malah nyebarin cerita saya, apalagi soal keluarga. Kamu hati-hati aja sama Bu Nuri. Oh iya Bu, tadi saya sempat dengar Bu Nuri ngomongin kamu lagi. Katanya anak kamu itu bodoh karena gak dapet ranking kayak anaknya. Apa? Bu Nuri itu bener-bener ya? Bu Lili dan Bu Nuri hubungannya semakin memanas. Kayaknya bentar lagi mereka akan bertengkar hebat deh. Bu, kamu jangan suka ngadu domba orang lain, apalagi tetangga. Sama tetangga sendiri itu gak baik Bu. Kamu bikin orang lain jadi bertengkar. Desa ini jadi gak tenang gara-gara banyak yang berantem. Jangan sembarangan kalau ngomong Pak. Aku gak pernah mengadu domba orang-orang. Aku cuma bercanda kok. Mereka aja yang terlalu percaya sama aku. Jangan mengelak Bu, kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini karena kamu. Sebaiknya kamu hentikan semua ini. Aku udah bilang Pak, bukan aku yang adu domba orang-orang. Mereka itu emang awalnya punya masalah. Aku hanya mendengarkan. Setelah itu aku kasih opini aku. Itu aja kok Pak. Kamu itu kenapa nuduh aku terus sih? Ini peringatan buat kamu Bu. Jangan pernah kamu adu domba warga di sini sebelum kamu mendapatkan ajab. Kamu aku aja deh Bu. Selama ini kamu sering ngomongin saya kan di belakang. Dari tadi saya bilang sama kamu Bu, saya nggak pernah ngomongin kamu di belakang. Kamu itu tetangga saya nggak mungkin seperti itu. Jangan menuduh saya tanpa bukti. Saya udah tahu semuanya Bu. Apa yang kamu tahu? Apa yang saya bilang sama kamu? Kamu dengar sendiri saya jelekin kamu di belakang. Enggak kan Bu? Jangan gampang percaya makanya jadi orang. Oh, jadi kamu ngatain saya gampangan? Bu Lili, saya nggak tahu ya kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gini. Dulu kita seakrab itu, nggak pernah ada masalah. Tapi tiba-tiba kamu menuduh saya. Enggak. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Saya nggak nuduh ya Bu Nuri, tapi kelakuan kamu itu memang busuk. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Seseru ini ternyata lihat Bu Lili dan Bu Nuri bertengkar. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang saya kasih tahu soal masalah keluarga kamu? Apa yang saya ceritakan kepada orang lain? Ya mana saya tahu, kan yang cerita itu kamu bukan saya. Kok jadi nyalahin saya sih? Itu artinya kamu nggak tahu menahu Bu. Kamu hanya tahu kalau saya itu ngomongin kamu di belakang, tapi kamu aja nggak tahu saya ngomongin apa. Kenapa kamu mudah sekali dibodohi?
Sudah, tidak perlu bertengkar kayak gini. Malu dilihat banyak orang. Ayo Bu, kita pulang. Kita bisa selesaikan ini nanti. Gak harus marah-marah kayak gini ya. Dia yang mulai duluan, Pak. Aku nggak salah. Lah, orang jelas-jelas kamu yang salah. Awal mulanya kan karena kamu yang suka jelekin saya di belakang kan? Udah dibilang bukan saya. Sudah cukup. Tolong jangan bertengkar lagi. Bu Lili, saya minta maaf kalau ada salah. Tapi saya yakin istri saya tidak salah. Bu Lili sudah menjadi tetangga kami sangat lama. Seharusnya Bu Lili tahu kita orangnya seperti apa. Apa benar yang dikatakan Pak Nuril? Seharusnya aku cari tahu lebih dulu sebelum menuduh. Bisa-bisanya Bu Lili itu nuduh aku sembarangan. Pantesan aja akhir-akhir ini dia jutek banget sama aku. Ternyata ada yang ngomporin. Sabar Bu, ayo duduk dulu. Aku ambilkan kamu minum dulu ya, biar kamu lebih tenang. Kalau dari pertanyaan Bu Lili tadi, itu artinya dia cuma tahu aku yang ngomongin dari belakang. Kayaknya bener deh ada yang ngomporin Bu Lili. Tapi siapa ya? Ini Bu, minum dulu. Sebenarnya apa sih yang bikin Bu Lili nuduh kamu kayak gitu? Kamu kebenaran ngejelekin dia kan, Bu? Ya enggak lah, Pak. Aku juga nggak tahu kenapa dia nuduh aku kayak gitu. Kayaknya emang ada seseorang yang adu domba kamu dan Bu Lili deh. Aku juga mikirnya gitu, Pak. Tapi siapa ya? Aku nggak pernah punya masalah sama siapapun. Jadi mana mungkin ada orang yang sengaja ngadu domba aku ke Bu Lili. Pasti ada motif lain. Emangnya gak ada yang kamu curigain, Bu? Sebenarnya ada yang aku curigai sih, Pak. Beberapa hari yang lalu aku sempat ketemu sama Bu Ita. Terus dia tiba-tiba jelekin Bu Lili. Dia bilang kalau Bu Lili itu sering ngomongin aku di belakang. Tapi aku nggak percaya sama omongan dia. Apa mungkin Bu Ita melakukan hal yang sama ke Bu Lili sampai Bu Lili percaya? Bisa jadi, Bu. Kayaknya kamu harus cari tahu deh soal Bu Ita. Siapa tahu aja dia dalang dari semua ini. Jadi gitu ceritanya Pak Ihsan. Saya minta maaf ya, udah percaya gitu aja sama Bu Ita. Dan saya nggak percaya sama kamu, padahal kamu orang yang baik. Iya gak apa-apa Bu Mala, saya udah maafin kamu. Untung aja kita bisa selesaikan masalah ini. Jadi gak ada yang salah paham lagi. Iya Pak, kamu bener. Saya jadi ngerasa bersalah sama kamu. Saya benar-benar gak habis pikir sama Bu Ita. Bisa-bisanya dia adu domba kita, Pak. Bu Ita itu memang orang yang suka mengadu domba. Yang jadi korban dia bukan hanya kita aja, Bu. Bahkan sampai desa sebelah banyak yang ribut gara-gara dia. Bu Nuri, mari mampir. Duduk dulu, Bu. Saya lihat-lihat dari tadi muka kamu murung terus. Kenapa, Bu? Saya lagi berantem sama Bu Lili hanya karena salah paham. Bu Lili bilang kalau saya suka jelekin dia di belakang. Padahal saya sama sekali nggak pernah melakukan itu. Hah? Serius, Bu Nuri? Saya dan Pak Ihsan juga mengalami hal yang sama. Saya dan Pak Ihsan bertengkar karena kesalahpahaman. Dan itu gara-gara Bu Ita yang mengadu domba kami. Serius, Bu? Kok Bu Ita tega ngelakuin itu? Apa salah saya? Kalau itu saya nggak tahu sih. Kamu omongin baik-baik aja sama Bu Ita. Kamu juga harus selesaikan masalah kamu dan Bu Lili. Saya baru tahu kalau Bu Ita itu orang yang suka adu domba. Hati-hati berbicara dengan orang yang seperti dia. Jangan bohong kamu, Bu Ita bukan orang yang seperti itu. Dari mana kamu tahu kalau Bu Ita itu tukang adu domba? Buktinya kita bertengkar kan, Bu? Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Saya nggak mau kalau kita bertengkar seperti ini terus, Bu. Coba kamu ceritakan sama saya, kenapa kamu ngomongin dan jelekin saya di belakang? Saya tidak pernah membicarakan Bu Lili di belakang. Untuk apa saya melakukan itu? Nggak ada gunanya, Bu. Waktu saya pulang dari pasar, Bu Ita itu bilang kalau kamu sering menjelek-jelekan saya di belakang. Tapi saya nggak percaya, karena saya kenal kamu dari lama. Apa? Dia bilang kayak gitu? Bu Ita juga yang bilang kalau kamu sering menjelek-jelekan keluarga saya. Itu artinya saya sudah dibohongi dong. Sekarang kamu percaya kan kalau saya tidak melakukan itu? Mana mungkin saya seperti itu, Bu? Bu Ita benar-benar keterlaluan. Dia udah adu domba kita. Bu Nuri, saya minta maaf ya sudah menuduh kamu. Iya, Bu. Saya sudah memaafkan kamu. Sekarang kita harus memberi Bu Ita pelajaran. Ngasih Bu Ita pelajaran? Gimana caranya, Bu? Sini saya bisikin. Gimana, Bu? Kamu setuju kan? Saya setuju, Bu. Itu ide yang bagus. Kita harus bikin Bu Ita sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Aduh, kenapa kepala aku berat ya? Loh, apa ini? Kenapa kepala aku kayak ada tanduknya? Kamu kenapa sih, Bu? Ya Tuhan, apa itu, Bu? Kenapa kepala kamu kayak gitu? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa kepala aku jadi kayak gini. Mungkin ini adalah ajaib untuk kamu, Bu. Selama ini kamu selalu mengadu domba orang-orang. Enggak, ini nggak mungkin. Bu Ita, itu kepala kamu kok ada tanduknya? Ini bukan tanduk beneran kok. Ini cuma aksesoris saja. Soalnya saya lagi suka, Bu. Oh iya, Bu Lili, ada apa ngajak saya kesini? Saya cuma pengen tahu, Bu, apa Bu Nuri masih ngejelekin saya di belakang? Iya, Bu. Bahkan ya, Bu, sekarang Bu Nuri itu lebih parah. Dia sering ngomongin aib keluarga kamu. Kapan Bu Nuri bilang kayak gitu? Kemarin siang. Dia itu parah banget, Bu. Ternyata benar ya, kamu yang suka adu domba. Bu Nuri,
Sekarang kita tahu siapa yang sering bikin kita ribut. Ternyata ulah kamu ya Bu Ita. Saya tahu, saya dan Bu Mala ribut gara-gara kamu, Bu. Saya bisa jelaskan. Saya sangat menyesal sudah mempercayai kamu, Bu. Kamu sudah membohongi saya kan? Kamu bilang Bu Nuri menjelekkan saya kemarin siang. Padahal seharian Bu Nuri ada di rumah saya. Sekarang sudah terbukti kan siapa dalang dari semua ini? Ah, kenapa ini? Kenapa tanduk di kepala saya tambah besar? Itu pasti aja buat kamu, Bu Ita. Selama ini kamu sudah banyak mengadu domba orang-orang. Inilah akibatnya atas apa yang sudah kamu lakukan, Bu. Maafkan saya. Maaf, saya sudah membuat kekacauan di desa ini. Cih, tidak akan semudah itu, Bu. Aku menyesal. Maafkan aku, Mas. Aku mohon jangan pergi ninggalin aku. Aku gak sudi tinggal sama orang yang suka mengadu domba. Dan sekarang lihat diri kamu bertanduk seperti domba. Aku malu semua orang membicarakan aku. Lebih baik aku pergi. Tolong jangan tinggalin aku, Mas. Aku janji gak akan jadi orang yang suka adu domba orang lain. Aku gak punya orang lain selain kamu, Mas. Kamu pikir aku peduli? Aku gak peduli, Ita. Ini adalah hukuman buat kamu. Maafkan aku menyesal, aku sudah berbuat salah. Seharusnya aku tidak mengadu domba seperti ini. Mungkin ini memang hukuman untuk aku. Selama ini aku sudah membuat kekacauan di desa ini. Ah, tanduk ini bikin aku sulit untuk bergerak. Rasanya benar-benar berat. Tolong aku.